Kabupaten Purwakarta menangguhkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau KBM tatap muka. Siswa akan meneruskan belajar di rumah pada semester genap ini. Kepastian ditundanya KBM tatap muka sudah disosialisasikan kepada para orang tua siswa melalui masing-masing sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta Purwanto mengatakan pihaknya telah mengadakan rapat bersama gugus tugas COVID-19 yang dipimpin Bupati Purwakarta. Sedianya KBM tatap muka akan dilaksanakan pada 11 Januari mendatang. Sejumlah sekolah malah sudah menyiapkan infrastruktur yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan. Pemirsa, terkait dengan ditangguhkannya KBM tatap muka, siang tadi reporter kami Dadi Suryadi mewawancarai Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta. Berikut petikannya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Dinas Pendidikan Purwakarta. Belum lama ini pemerintah Kabupaten Purwakarta menangguhkan rencana KBM tatap muka di Purwakarta. Apa yang menjadi alasan KBM tatap muka di Purwakarta ditangguhkan dan kapan KBM tatap muka di Purwakarta akan dilaksanakan? Bersama saya saat ini sudah bergabung Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta. Beliau adalah Dr. Haji Purwanto MPD. Selamat siang, Pak. Siang. Pak, apa yang menjadi alasan KBM tatap muka di Purwakarta ditangguhkan, Pak? Ya, jadi kita sesungguhnya berdasarkan surat edaran dan surat keputusan bersama 4 menteri itu kita bahwa di semester genap ini boleh buka gitu kan ya, tapi tidak diwajibkan. Nah, kita itu sudah mempersiapkan menerjunkan tim verifikator ke semua kecamatan, semua sekolah. Jadi secara teknis kita sudah mempersiapkan sebenarnya di 3 kecamatan, rencana itu Maniis, Sukasari, Kiara Pedes, karena daerah tersebut waktu itu masih 0 kasusnya. Nah, sekarang ternyata kemarin dirapatkan di gugus tugas bersama semua stakeholder. Ada Ikatan Dokter Indonesia, ada Ikatan Dokter Anak, kemudian dengan Bupati, dengan gugus tugas, dan Kementerian Agama, dengan Kepolisian, dengan TNI. Ternyata rapat tersebut membatalkan. Di 3 kecamatan tersebut juga dibatalkan untuk tatap muka. Padahal secara teknis kita sudah siap sesungguhnya. Dengan pertimbangan bahwa kanan kiri kita kabupatennya masih zona merah. Terus di 2 kecamatan Kiara Pedes sama Maniis ternyata udah ada yang terkonfirmasi. Nah, walaupun kita berada di zona oranye, kita udah nggak merah lagi, udah oranye, tapi dengan tingkat persebaran yang kasus yang terus meninggi, bukan hanya di Purwakarta. Jadi saran dari Ikatan Dokter Indonesia dan Ikatan Dokter Anak itu memutuskan kita untuk menunda. Di samping karena apa? Kita itu kan kalau tatap muka memerlukan kerjasama yang dengan para kepala desa, RT RW. Nah, secara serempak juga kan di 170 desa kita akan pilkades. Ini yang juga menjadi pertimbangan ya. Jadi dengan pertimbangan itu pada akhirnya Bupati yang rencananya mau buka di 3 kecamatan pada akhirnya juga menunda dengan waktu yang belum ditentukan. Ya, mungkin kita menunggu nanti perkembangannya seperti apa ketika vaksin sudah masuk berjalan gitu. Terus daerah kita sudah masuk ke daerah hijau, itu akan lebih memungkinkan nampaknya. Pak, saat ini kan sejumlah sekolah sudah mempersiapkan segala macam, seperti halnya mempersiapkan sanitizer di setiap ruang kelasnya, Pak. Itu sekolah mengambil anggaran dari mana, Pak? Anggarannya dari sekolah, dari pemerintah pusat lewat BOS. Jadi pemerintah pusat itu melakukan relaksasi BOS, selain relaksasi kurum, relaksasi BOS juga dilakukan. Jadi BOS itu dibolehkan untuk menyiapkan alat-alat yang bisa digunakan untuk untuk keperluan protokol kesehatan di sekolah. Seperti sanitizer, alat cuci tangan, masker, kemudian termogan gitu ya. Kemudian papan-papan pengumuman untuk sadar protokol kesehatan gitu ya. Kemudian juga untuk kepentingan pembelajaran dalam rangka belajar dari rumah, beli pulsa, itu beli laptop, itu diperbolehkan. Satu lagi, Pak, himbauannya, Pak, dari Dinas Pendidikan untuk para orang tua di Purwakarta. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, orang tua, bahwa kita masih belajar dari rumah.
bisa secara daring, online, menggunakan internet atau TVRI gitu, bisa juga secara luring. Itu bisa dengan pembelajaran terstruktur, tugas terstruktur. Saya minta agar masyarakat, pemerintah di tingkat desa itu ikut mengawasi anak-anak kita untuk belajar dari rumah, tidak diperkenankan berada di luar rumah untuk kepentingan bukan belajar. Jadi pada masa-masa belajar pagi hari itu agar diawasi, kalau ada anak-anak yang tidak belajar agar disuruh untuk belajar, baik orang tua, masyarakat gitu ya. Laporkan kepada kami jika ada guru-guru yang tidak memberikan layanan pembelajaran. Jadi saya menjamin, saya sudah sampaikan kepada para kepala sekolah, para guru, para pengawas, agar anak-anak di Purwakarta itu terjamin layanan pendidikannya. Kita membuka layanan pengaduan, klinik belajar dari rumah, di mana masyarakat, guru, siswa bisa memberikan keluhan-keluhannya ke klinik BDR tersebut untuk kita carikan jalan pemecahannya. Demikian pemirsa, wawancara kami dengan Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta, Bapak Dr. Haji Purwanto MPD. Selanjutnya kita kembali ke studio.